Filipin, ngebahas tentang Filipin, fine-fine aja. Dia orang kulit hitam, bahas kulit hitam, fine-fine aja. Hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia, orang Batak bahas Batak salah. Atau kan lagi di tengah-tengah stand up nih, ada. Tiba-tiba tamu VIP pamit sama owner. Iya, ini lagi stand up. Hey, ini lagi stand up, Pak CEO. Yang merhatiin siapa ya kalau nggak tahu typo kan kalau logika dikit lah gitu maksudnya. Kalau Kristen Islam anaknya mungkin lah gitu Islam ya. Ini Kristen tang muncul Islam baru lagi gimana caranya coba? Bang, kalau misalkan lo lagi... Iya, Dek. Ya, adek abang. Ya, bisa. Oke. Bisa. Gak usah diulang-ulang, gak usah diteganin. Udah lama sih denger itu. Bisa kenalan gitu loh. Bang, kalau misalkan kayak yang di somasi gitu, lo perasaan lu gimana bang kemarin? Kan lu nggak salah ngomong. Ini somasi yang mana nih? Somasi Yang tertulis atau somasi Deddy Corbuzier? Yang tertulis. Oke. Kenapa? Somasi itu kenapa? Pas lu datang kayak, gue salah apa nih? Kayak lu mengkoreksi lawakan-lawakan atau apa gitu as a stand up comedian. Bahan yang sama, jokes yang sama gue bawakan ketika awal kali gue stand up atau taping di Metro TV. Responnya adalah 180 derajat dari itu. Semua orang senang, happy banget, bangga banget. Ada stand up comedian Batak membahas tentang ini, memperkenalkan gue. Itu waktu tahun 2011, 2012. Oke. Tiba-tiba dengan bahan yang sama, materi yang sama, di 4 atau 5 tahun kemudian disomasi bahan itu. Gue bawain, ini orang kenapa sih? Dulu perasaan baik-baik aja, ini sekarang kenapa jadi masalah? Terus habis itu gue berpikir, ini gimana ya? Tanggepin apa nggak usah? Karena kan kita paham juga lah, sistematika somasi adalah teguran tertulis. Betul. Ketika somasinya tidak dilakukan, itu bisa menjadi dasar dia untuk membuat laporan ke Dianggap pihak lalai. berwajib. Iya, gitu. Itu jadi dasar. Karena kita udah tegur 3 kali nih, dia nggak minta maaf, ya udah kita bikin laporan, nah kan gitu. Waktu itu daripada Aneh-aneh. panjang, dan aneh-aneh, ntar dia bikin laporan, udahlah. Gue iniin aja lah, gue iyain aja apa kata dia gitu. Oh, gitu. Tapi lu sempat konsul-konsul sama yang ya kan kita lawyer ya, Iya. konsul. Abang Anta bang? Iya, Konsul. enggak dong. Kalau Iya lawyer sih. kalau mau Bang Ata apa kita samperin aja kali ya? Sempat konsul, kan itu sempat ngecek juga. Kan somasinya ada dari 5 kantor apa tuh? Oh. 5 kantor hukum. Banyak yang riding the wave. Iya. Banyak yang riding the wave. Minta ngecek ke teman. Coba cek ini kantor ini di daerah ini. Kantor ini ya ilah. Ya kantor-kantor segmen DE. Oh. Emang cari ombak. Emang cari traffic aja gitu. Ya. Bukan karena sebenar-benarnya kan kita tahu sendiri. Kode etik advokat adalah advokat nggak boleh beriklan. Betul. Ya kan, makanya kenapa kadang-kadang kalau kita lihat advokat ada yang nempel di kasus-kasus besar atau mungkin secara free menangani kasus-kasus seleb atau apa tapi kan dia nanti ada dapat exposure segala macam. Karena jagain kode etik itu. Ya, nah terus gue berpikir ini mah ya udahlah, emang dia pengen nebeng pansos aja lah kasar katanya begitu. Tapi kalau gitu mendingan gak usah jawab apa harusnya? Hah? Nggak harus Lalai jawab. dong, lalai. Takutnya ntar kan gila-gila pansos. Masuk somasi satu lagi, masuk dikejar gitu seminggu sekali somasi, habis itu bikin laporan. Kan ribet ya. Keluar nomor LB. Iya. Gue sih yakin gue gak akan masuk gitu berdasarkan gara-gara itu. Cuman kan ribet ya, harus memenuhi panggilan ke kantor kan. Ya daripada gitu udahlah, mending gue yain aja lah. Di video itu pun gue bilang somasi ini tidak menghentikan gue untuk berkomedi tentang orang Batak. Gitu. Iya, karena kan lu Batak, lu ngejok atas diri lu sendiri gitu Ya hanya di Indonesia gitu jadi masalah. Ya kan? Kalau di luar orang stand up ya dia orang Filipin, ngebahas tentang Filipin fine-fine aja. Dia orang kulit hitam, bahas kulit hitam fine-fine aja. Hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia orang Batak bahas Batak salah. Itu dah. Salah, disangka gue mengada-ngada dengan bahan-bahan gue. Padahal kan fakta. Itu dah, gitu. Itu soal si somasi itu. Agak-agak kocak sih soal somasi itu karena Tuhan ternyata sebercanda ini engkau ya. Gua kuliah jurusan hukum, orang Batak. Di kemudian hari dapat kasus hukum gara-gara Batak. Kayaknya match banget gitu, bolak-balik match banget gitu kayaknya. Dekat banget sama hukum, dekat banget sama Batak.
biasanya bikin somasi, Iya. Malah dikirim somasi. Malah dikirim somasi. Pembahasan tentang suku Batak kan. Kan itu bukan kebetulan yang gimana, itu Bukan. kebetulan banget tuh gitu. Itu udah Saya rancangan tidak. yang di atas gitu. Tapi endingnya udah damai bang jadinya, abis dibalik. Hilang. Oh, hilang. Nggak lama setelah itu kan muncul tuh ada berita tentang wisata halal di Danau Toba. Oh. Nah, kan banyak orang-orang Batak yang komplain, gimana dengan adat kami yang mengharuskan ada makan daging B2 atau gimana segala. Si lawyer-lawyer itu nggak ada. Nggak ada memperjuangkan yang kayak di somasi gue menghina suku Batak apa segala. Mana nih lo? Kan harusnya momen-momen kayak gini lo nongol nih gitu. Abis kali kertasnya bang. Bisa jadi kalau kan lihat trafficnya nggak oke kali Iya. gitu. Dan itu gue sebelnya waktu itu sebel banget gue sama YouTube waktu itu. Ini banyak banget gorengan potongan itu bang. Itu kan video off air gua, video job off air gua diupload sama seseorang. Pas gue liat kameranya ini kan kayak kamera multicam, kayaknya dari jasa publikasi dokumentasinya CEO-nya itu mengupload tanpa seizin gua, bahannya bahan gua, yang dapat AdSense dia, yang ribet gua. Lah iya, komennya sama dia dimatiin, ditutup, nggak di take down sama dia. Dihapus satu, ada Tapi lagi. viewers nambah terus. Oh, nambah terus gitu. Kala itu views dia udah hampir 1,5 juta mau 2 juta. Lihat video yang lainnya cuman ya 30k, 50k gitu-gitu. Gue bilang dia yang happy, gue yang ribet. Nah, waktu itu ada BT-nya juga sama YouTube waktu itu. Kok lu nggak bisa take down? Nggak bisa. Ini kita anggap sebagai video original punya dia. Lah, yang perform gue ini muka gue gitu. Cuman sistem YouTube bilang ini video dia karena dia yang pertama kali ngupload. Jadi kayak haki gitu loh, deklaratif duluan siapa yang mendaftarkan atau yang ini ya itu punya Nama dia. pemiliknya gitu. Iya, gitu. Walaupun itu bukan muka dia. Udah gue bilang, ini gue. Lu lihat deh, itu gue gitu. Gue nggak ngupload apa, gue nggak suka ini, tapi nggak bisa katanya gitu. Lu bisa bilang ini gue, lu kirim foto lu juga sampai selfie gini. Nggak maksudnya kita ngehubungin orang-orang YouTube-nya, tim YouTube. Video call, video call. Tim YouTube Indonesia-nya gue Oh, hubungin gitu. gitu. Tapi nggak bisa. Sistem di kita kayak begitu katanya. Waktu itu nggak tahu lah kalau sekarang ya udah diperbaharui atau gimana, gue nggak tahu deh. Oh. Gitu. Nih bang, gue lanjut ya. Mikir dulu gue. Kayak ini ya, kayak lagi mengurus hak tempuh ya. Ini, Pak. Jadi gini Pak. Izin. Iya Pak, saya kenapa? Iya nih Pak, waktu itu sakit. Cuman lupa ngasih surat sakitnya Pak. Pas dilihat set nama kliniknya udah klinik yang ditandai. Ini mah Sebelah gemul, sebelah ini mah gemul. bohong kan. Ya jangan gitu dong Pak. Saya tahun depan mau lulus nih Pak. Ini kan harus ini Pak SKS-nya Pak biar Jinilai, dia nilai. Kalau nggak alasan paling mujarab saya lagi tahap DO Pak. Iya lagi. Aman terus. Aman terus. Oh tahap DO ya Boris ya. Ya udah. Iya lagi. Orang mah ngurusin tahap DO 1 2, gua mau ngurusin tahap DO 3. Iya benar. Kenapa apa bang? Kan emang kesempatan selalu datang 3 kali bang. Enggak gitu. Gua ngurusin dalam artian diwanti-wanti sama dosen wali waktu itu. Kebetulan dosen wali saya orang keren, nulis pakai tangan kidal. Oh. Pak Bayu. Jadi saya Pak Bayu. Boris, nanti kamu ini bahaya nih. Kamu bisa DO tahap 3. Jangan sampai kamu DO tahap 3. Kenapa Pak? Ya soalnya perkembangan kamu per semester SKS-nya dikit-dikit terus. Dalam hati gua, ya iyalah Pak, gimana nggak dikit. 0,8, 1,2, ya 15 jatahnya. Ngambil mata kuliah, D, udah gitu doang nilai gue. Tapi kalau orang lain yang lihat nih, 0,8, lu nggak belajar kali lu. Salah, kalian salah. Kalian salah. dicoba dulu aja. Gue udah sampai begadang. 1,8 bro. 1,8 tuh berarti mata kuliah ada 6. Semester Iya, itu ngambil. iya. E-nya ada 2, kali ya D-nya 2, C-nya 2 ya. Iya, Bang. Kurang lebih gitu lah sistematika. Kan gini, Unpar tuh kan Katolik. Gua dari SMA negeri, yang dimana notabene nggak terlalu ketat-ketat banget. Oke. Nggak kuat bro, nggak kuat. Lawannya orang Tarki, orang Kanisius, anak-anak dari banyak yang Iya, swasta-swasta. iya. Jadi gila nih belajar apaan? Mau nangis bang. Ya kadang-kadang ada satu dosen aja kita belajar nih, hafal dari halaman pertama terakhir, dapatnya C. Ada yang dapatnya C. Kan standar kelasnya beda-beda emang. Bang. Bukan standar kelasnya beda-beda, emang soalnya bukan soal standar. Dalam sistem hukum pidana. Ya. Perhatikan. Saya lebih baik mengajar 8 siswa di sini, tapi otaknya di sini semua. Daripada ada 60, tapi yang ada otaknya cuma 8. Perhatikan sekali lagi ya.
Dalam sistem hukum pidana, Pak Budi. Pak Budi. Enggak, gue nggak mau nyebut merek aja. Oh biar dia yang nyebut aja. Iya. Ya memang nggak apa-apa, Kena nggak lagi. salah, nggak salah Pak Budi itu. Pak Budi karena ya dia sering bilang sendiri gitu. Percuma kamu ngafal doang mah katanya. Kalau nggak jalan nalarnya, karena soal saya bukan soal yang kayak begitu. Soal saya pengembangan dari yang kamu pelajarin itu. Tapi emang yang gue tahu ya sekarang ini ketemu banyak alumni pada seneng kata kita diajarin logikanya. Ya, jangan dulu yang ngajar dosen kita kan logika itu salah satu bapak logika Indonesia juga. Kalau nggak salah Pak Sidarta ya. Pak Arif. Pak Arif Sidarta ya, sorry. Beda sama. Ada lagi Pak Sidarta, ada lagi. Pak Sidarta ada lagi. Iya, Pak Arif Sidarta. Ya, itu gue bilang tadi yang belajar di Unpar pada masa gue, ternyata guru kita, dosen kita Orang-orang besar. orang-orang awesome gitu. Awesome apaan, Bang? Awesome. Gimana ya? Awesome tuh kayak yang wah gitu. Oh. Bang, lu kan udah berkecimpung di dunia komedi cukup lama. 10 Enggak tahun lah, 10 tahun. baru lah masih ya, ilah. Ya, gue lagi Tapi kan Enggak. ya 10 tahun lah lumayan lah ya gitu. Iya. Nah, komedi itu kan ada yang bilang sensitif, ada yang bilang enggak gitu. Yang jokes yang ini biasa aja buat gue. Perspektif lah Iya. ya. Iya. Itu kan Selera lah. selera gitu. Relatif, Betul. salah semua nyebut. relatif. Nah, Relatif. pas dia kesini lagi booming nih. Ibaratnya kayak si Chris Rock lah kita sebut lah ya. Dia ngejokes, nggak seneng. Ya. Kalau si Will Smith-nya datang, tampol, Ya. gitu. Nah, kalau lu sendiri nih, stand up kan sama tuh profesinya, gitu. Lu lagi pelapli, tiba-tiba, gua nggak mau ada itu juga kejadian, tapi gimana cara lu supaya itu nggak terjadi lah? Ya dengan memperhatikan job yang ditawarkan. Nggak semua diambil. Kalau emang udah tahu jobnya adalah di lapangan terbuka, sedang ada acara dangdutan, gitu. Terus dihadirkan stand up, ya nggak akan work stand up-nya. Terus acaranya gratis, ya nggak akan. Ya udah, siapa aja boleh datang kan kalau gratis itu kan. Orang yang siapa aja boleh datang dalam kondisi apa aja mereka boleh datang gitu. Entar lagi main catur tiba-tiba datang juga boleh gitu. Emang nggak niat-niat banget nonton, kita maunya ya apalagi ada apa sih gitu. Dangdut gratis, Bang. Ya misalkan entah dangdut atau acara musik gratis gitu ya. Ya gue udah kayaknya ini nggak usah stand up deh. Mending saya nge-MC aja. Kalau di IO-nya tetap nggak mau, tetap mau stand up ya udah teman-teman yang lain mungkin ada yang mau. Berarti lu Walaupun tolak, Bang. bayarnya mahal tuh. Hah? Tolak. Tolak lah. Kalau lagi banyak duit. Kalau lagi memang kepepet dan memang mau nggak mau harus diambil, Gas. ya gas aja lah. Ya paling jatuh-jatuhnya yang gue bilang, sorry ya gue nggak bisa stand up, gue paling MC aja. Kita ceng-cengan aja antara gue dengan penonton apa segala macam. Kayak Roasting-roastingan gitu. iya riffing-riffingan gitu aja gitu. Kalaupun misalkan ternyata ada satu yang Turun. siapa lo ya, ngapain lo di atas lo? Ya ganti orang, nggak usah diliatin. Kalau masih bunyi terus segala macam, ya paling beres kerja aja. Kalau mau diselesaikan, kan udah hafal nih orang-orangnya. Tinggalin dulu Masih aja. ini ya, hafalin aja. Oh si abang ini, oh ya udah. Oh gitu, nggak yang sini kau, nggak gitu. Nggak usah. Nggak usah. Itu teman saya. Oh. Itu teman saya. Itu teman saya. Rame lagi, Bang, yang ini. Rame banget ya. Ya netizen kita lah, netizen kita mah kan senengnya, emang seneng aja jempolnya gitu, seneng berpendapat gitu. Hakim internet. Seneng ngatur tapi nggak mau diatur. Seolah-olah dia yang bisa stand up juga kali ya. Ya kadang-kadang kayak gitu lah, apresiasinya masih kurang lah gitu dalam menghargai ininya orang gitu. Bang, tapi lu kan udah lama nih stand up ya, dan nama lu besar karena stand up. Betul. Karena stand up saya bisa sampai di titik sekarang ini. Terima kasih stand up comedy. Viva la Komtung. Tapi lu kenapa nggak mau bikin special show gitu nggak sih? Pernah bikin? Pernah? Pernah bikin sekali. Oh, akhirnya bikin ya? Bikin waktu zaman pandemi. Pandemi lagi. Iya zaman pandemi dan bikinnya memang terbatas, paling hanya 70 orang. Gimana, Bang? Di Senopati. Oh. Di Gunawarman, sorry. Di Gunawarman. Di The Gunawarman. Oh enggak, bukan. Dulu Wacuan namanya. Oh, cuan. Ya Wacuan bikin memang cuman sedikit aja, butuhnya hanya 60-70 orang aja, emang nggak mau banyak-banyak. Oh gitu. Tapi tiketnya sejuta, 2 juta. Tiket waktu itu 500-an, kayak 500.000 waktu itu tiket. Oh, sempet Sekalian paket. Bikin, tapi nanti mungkin nanti mau bikin lagi, tapi bentuknya nggak show spesial stand up, tapi gue bikin pertunjukan. Gitu.
Karena kan sekarang kan udah punya channel YouTube si plus 26 itu. Iya. Nah, nanti mau bikin mungkin itu mau dibikin jadi pertunjukan off air gitu. Oh, Jadi plus ntar ada 26. ya, ntar rakyat mengadu atau apalah gitu. Kalau yang agak lain? Agak lain juga dia mau bikin tour juga rencana, cuman kayaknya beres lebaran nih anak stand up banyak banget yang bikin tour. Wah, jadi ntar Kejar setoran bagi-bagi. semua. Iya, maksudnya kayak kasihan juga yang nonton, masa tiap minggu dia ngeluarin, kita berpikir, gimana nih ya, apa nanti aja, apa sekarang aja gitu. Yang agak lain juga pada mau jalan juga bikin acara. Oh. Ya anak-anak stand up sekarang ya kerjanya atau mungkin bisa dibilang dapat uangnya hidupnya dari situ. Bikin acara off air gitu. Udah bisa di tahap itu, udah bisa di tahap bikin acara sendiri, cari sponsor sendiri, dan penontonnya sudah terbiasa untuk ketika mau nonton acara stand up itu berbayar. Oh. Gitu. Dan dari kita nggak ada rencana untuk memurahkan tiket stand up, bahkan naikin harganya. Itu kenapa tuh alasannya? Menyaring penonton. Jadi biar yang datang yang jelas-jelas aja. Emang penikmat stand up. Iya, memang niat yang bisa dibilangin, jangan ngerekam ya, gitu. Kalau orang tiket-tiket 50-75 ribu, jangan rekam ya, gini tetap. Ya, tapi pakai kalau, headset. iya, tapi kalau yang tiket-tiket 350 ribu, jangan ngerekam ya, ngerti tuh, nyampe tuh di sini, oh jangan ngerekam. Nanti kalau ngerekam, gua sebarin gini, ntar lagi rame jadi apa gitu. Masuk tuh di logikanya gitu. Makanya dimahalin tiketnya, Oh, gitu. itu Untuk alasannya. menyaring si penonton-penonton kurang asik ini. Kurang asik. Terus Bang, nih ya, kalau lu udah stand up segala macem, lari ke, gua nggak tahu ini lari apa enggak ya, Dari mana? film, Oke. Oh. segala macem film, terus nyanyi juga, Nah, nyanyi. ya kan agak lain kau, ya kan? Ada video klipnya lagi. Cuma lucu-lucuan bro, lucu-lucuan aja. Tapi lucu beneran, Bang. Kayak kebetulan lucunya sekarang kan bisa di dokumentasikan gitu, dimasukin ke YouTube. Saya bukan penyanyi pro, autotune aja nyerah. Tapi jadi soundtrack, Bang. Jadi soundtrack waktu itu. Yang bikin film kan temen. Sutradaranya itu kan temen. Jadi keputusan Ada di dia, situ juga. sutradara itu kalau di film tuh Tuhan. Dia yang menentukan semua-muanya gitu. Habis nyanyi, gue sebut aja lah nyanyi, terus pengusaha juga. Sulap. Terus Jadi banyak. enggak, sebenarnya gini, anak stand up itu bisa dibilang keberuntungannya banyak. Keberuntungan dalam artian yang kita pelajari itu langsung banyak. Ketika bisa stand up, kita bisa banyak sebenarnya. Menulis skrip atau menulis materi, karena kita biasa nulis materi sendiri. Berakting ketika kita di atas panggung, kita membawakan materi yang sudah kita tulis tadi itu, kita kan harus, gua sebel, gua senang, gua marah, itu kan kita nggak boleh cengeng. Gue sebel ya, tapi mukanya nggak sebel ya kan, nggak, di orang nggak masuk gitu. Makanya ada stand up yang marah-marah kesana kayak marah-marah, dia ya menjiwai materinya dia, kita berakting di atas. Yang ketiga selanjutnya public speaking. Dengan sendirinya, dengan otomatisnya public speaking kita harus bagus ketika perform di atas. Ngejoke sekali nggak kena, 2 kali nggak kena, 3 kali panik. Gimana caranya, tapi tetap harus di atas panggung. Nggak boleh getar bibir, nggak boleh, nggak boleh. Ya banyak yang kebisaannya, makanya diajak main film. Karena ya sudah bisa berakting, sudah terbiasa berakting di atas panggung, baca skrip segala macam. Makanya banyak yang jadi penulis skenario film juga anak stand up. Gitu, konten kreator. Itu stand up juga. Yang mana? Yang sutradaranya stand up juga. Bene stand up. Stand up. Oh, itu Stand up, Suci season 3 dia. Pertama kali dapat nulis, dia nulis Warkop DKI Reborn. Yang penontonnya 10 juta, yang mainnya Vino, Tora, sama Abimana ya. Itu sutradara. dia yang nulis, nggak dia yang nulis, nulis dia skrip. nulis. Gitu. Makanya banyak anak stand up kepakainya di mana-mana, di depan layar, di balik layar, banyak. Karena kebisaan kita banyak gitu. Ternyata satu orang stand up itu skillnya banyak gitu. Lu tahu misalkan habis bikin skrip nih, Bang. Lu tahu ini pecah apa enggak tuh di depan Open mic. Ngerasa lu bisa nggak? Open mic. Nggak mungkin diri sendiri yang lucu banget. Sulit sih. Tapi kalau sekarang nih, kalau sekarang ini, lu masih open mic gitu? Open mic mungkin nggak di tempat open mic-nya. Nyoba materi ke temen, lucu, lumayan lucu nih berarti nih gitu. Kalau misalkan nggak sempat, tapi memang yang idealnya adalah pasti kita datang ke tempat open mic. Kita bawain itu semua materi, wah tidak lucu semua, tidak lucu semua, rewrite, tulis ulang lagi gitu, sampai lucu. Tapi lu pernah ngebom nggak? Sering loh, Sering. sering nggak lucu mah sering. Paling parah yang lu ngerasa, wah apa gue cocok ya stand up ya? Karena ngebom tuh di mana? Dulu nih, ngebom lucu, ngebom nggak lucu nih. Ngebom tuh istilahnya adalah dalam stand up ngebom itu nggak lucu.
Oh, ngebom tuh nggak Perform lucu. tapi nggak lucu sama sekali, at all, nggak lucu sama sekali. Kalau lucu pecah. Kalau Kalau lucu, lucu pecah. ya kalau bahasa bulenya sih ya apa ya? Bahasa bulenya apa ya? Break aja. Killing it apa break a leg apa gimana? Oh, break. Oh. Tuh di mana tuh, Bang? Biasanya di acara corporate atau acara pemerintahan. Oh, iya, kebayang lagi. Karena kalau di acara pemerintahan tuh kalau bosnya Ketawa. nggak ketawa, anak buah sungkan untuk nggak ketawa. Kenapa sih bos ini nggak ketawa? Sibuk mainan handphone. Sibuk mainan. Beneran nggak sih, Bang? Apanya? Kayak satu komando itu kalau bos nggak Iya nggak, segan. Anak buah tuh segan banget, apalagi pemerintahan ya. Segen banget anak-anak tuh kayak, aduh kita harus gimana? Lucu, padahal sebenarnya gitu ada yang nahan itu kan bosnya kan nggak ketawa. Kenapa dia nggak ketawa? Dia sibuk main handphone, lagi ada meeting apa segala macam. Atau nggak lagi di tengah-tengah stand up nih, ada tiba-tiba tamu VIP pamit sama owner. Iya, ini lagi stand up. Ini lagi stand up, Pak CEO. Yang merhatiin siapa ya kalau belum kan kalau bos-bos apalagi pemerintah juga banyak tuh ajudan-ajudannya, apalah, protokolernya, sekretaris, asisten. Ini kan lagi stand up. Udahlah gitu, udah antepin aja lah. Kadang-kadang pernah sampai di momen, ya kita tunggu bapak ini pulang duluan ya. Gue udah sesuai gitu, bodo amat gue mau di blacklist sama lu, bodo amat gue jadi dulu bercandaan dah gue bilang. Kita tunggu bapak ini dulu, mungkin bapak ini memang ada panggilan dari presiden kali ya. Makanya harus buru. Iya Pak, hati-hati Pak, dadah. Kalau boleh dipercepat Pak, jangan lama-lama Pak. Gue jadiin bahan aja kalau kayak begitu. Gitu. Kalau corporate kadang-kadang waktu itu pernah salah pasar. Gue manggung atau naik stand up di acara Jepang, perusahaan Jepang. Waktu itu IO-nya bilang ya udah ini paling perwakilan kantor-kantornya yang hadir orang Indonesianya. Wah ternyata jajaran BOD-nya hadir semua. Orang Jepangnya? Orang Jepang. Ngomong Tidak mengerti. Tidak mengerti. Juga gimana nih ya mau dilengkapin nggak enak mejanya pas banget di depan mata gitu nggak enak. Gitu. Hai, kimochi. Arigato. kimochi bang. Lah kimochi kan enak artinya. Oh. Itu tergantung asosiasi aja. Aku baru denger di sini. Perspektifnya Bang. kemana? Nah, berarti itu Kalau kimochinya di mana? tergantung kebiasaan. Kan ada tuh kebiasaan-kebiasaan. Sampai sejauh ini, Ya, lo kuliah hukum, masih ada nggak ilmu kan hukum jadi yang lo pegangin pakai? cangkir doang. Aduh, gue bantu tadi padahal ya. Sampai salto lu bang. gara-gara Jangan. Masih ada nggak ilmu hukum yang lo pakai? Ilmu hukum yang dipakai atau mungkin yang diterapkan. Iya, yang Satu, misalkan ketika baca kontrak. Oh, iya. Jadi lebih nge-treat ke manajer atau ke tim, ini perhatiin ya ini, gitu. Misalkan kayak sekarang, ya kalau ada orang ngasih job, ya perhatiin, ntar bakal di-upload di YouTube nggak apa segala macam. Kalau kita nggak mau nggak usah jadi kasih adendum gitu. Kadang-kadang dalam bahan stand up ataupun bahan MC kadang suka masih ada celetuk-nyeletuk mengenai ya hukum yang standar lah gitu. Yang orang-orang awam pun mungkin tahu cuman nggak ngerti pada awal, cuman jadi tahu atau mungkin pernah denger gitu. Oh. Ya nyelip-nyelipin ke situ-situ aja gitu. Somasi bikin sendiri bang kemarin pas bales. Pas bales? Iya. Enggak. Oke. Kan somasinya kan dia minta bikin video dong. Ngapain kita bikin tulisan? Jangan. Nih kalau gue udah kebayang nih di kelas gimana nih. Gue udah kebayang lu kalau di kelas gimana. Orang diminta video dia nulis, dimaki lu nanti lu sama Bu Eli lu. Dimarahin lu sama Pak Joni. Gitu. Sama Pak Asep Iwan nanti. Sampai saat ini apa sih pelajaran dan prinsip apa yang sampai saat ini Sampai lo di titik pegang ini. nih, yang lo ambil dari kuliah di Unpad? Gue lagi ngebayangin kok ini mirip kayak omongan jegel ya. Di konten gue di akhir itu dia podcast agak lain itu yang di YouTube. Kan jegel selalu terakhir nanya gitu, apa prinsip? Ya, kebetulan referensinya ke situ bang. Nggak mungkin ya referensi Iya. gitu. Amati tiru modifikasi, jangan amati tiru maling. Lagian sama persis. Apa? Iya itu karena Prinsip ketika kuliah. Ketika kuliah. Sampai sekarang masih di. lo pakai. Apa ya, nggak ngoyo mungkin, nggak ambisius gue orangnya. Jelek kali itu mungkin, tapi itu sih orangnya nggak ambisius dan ya sangat realistis. Ya kalau lagi adanya ini ya ini, kalau lagi ada ininya ini. Buruknya mungkin dari prinsip gue itu adalah ya nggak ada perencanaan ke depannya. Jadi ya jalanin aja apa yang ada gitu. Ya tapi mungkin sekarang
Prinsip itu jadi agak berkembang dikit dengan nanti ke depan biar aman bikin apa ya, bikin ini gitu. Tapi nggak terlalu yang ambisius banget, harus enggak. Lebih ke realistis aja sih. Jadi kalau orangnya realistis kayaknya tingkat kekecewaannya akan low juga deh gitu. Karena lu udah sering kecewa kali ya. Sering kecewa, enggak karena ekspektasi gue nggak terlalu tinggi. Jadi ketika itu nggak dapat, gue nggak terlalu kecewa, gue fine biasa-biasa aja karena ekspektasi gue nggak setinggi itu. Gitu. Manage ekspektasi. Bahasa anak sekarang gitu ya? Iya bang. Iya kali, gue nggak tahu gue. Jangan tinggi-tinggi banget bro, nanti jatuhnya sakit. Ya benar, masih gitu. kemarin ekspektasi segini aja gitu. Tapi do your best gitu. Kok bisa berkembang gitu? Hah? Bisa. Turun dulu. Bang, apa nih kira-kira next project-nya ke depan? Lu bakal ngelakuin apa lagi? Apa ada film-film baru kali bang? Film baru. Tapi gue nonton ngeri-ngeri sedap sekeluarga batok semua nangis-nangisan semua bang. Biasa. Itu biasa. Semua kayak gitu responnya. semua kayak gitu. Tapi thank you ya. Iya. Thank you Lu loh. nonton bareng bokap nyokap gue, kebetulan cewek gue Manado. Dukung tuh Pak, jangan. Kebetulan cewek gue Manado. Lu kan nggak Batak juga. Gua- Dia ngomongnya enggak kayaknya. Kebetulan cewek gue Manado. Dia kan nggak Batak. Harusnya kan kebetulan cewek gue Batak. Makanya nonton. Masih nyambung lagi Mungkin korelasi. maksudnya yang scene lu bang, kan sama orang Iya, Sunda. tapi ketika dia ngomong kebetulan cewek gue Manado. Bro, ini film enggak? Ya kan film tentang Batak. Lu bukan Batak, terus ceweknya Manado. Enggak ada gitu. Gue Batak. Oh iya? Gue Batak. Margo gue Semen Juntak. Oh. Batak gue, makanya gue coba ajak nonton kali ya. Gue sebelumnya belum pernah nonton. Ya emang pasti belum pernah nonton ya. Gue nonton, ada sini tuh ngerasa kedukung. Kebetulan juga ada cewek gue. Ini antara gue didukung atau cewek gue emang nggak boleh kali ya nikah. Jadi menjauh Bisa dia tuh outputnya bisa gitu ya. Jadi pas gue keluar, gue jagain deh dua-duanya yuk. Itu pun yang terjadi sama banyak orang. Bene kan niatnya film itu tuh untuk menyatukan kalangan tua dengan kalangan muda Batak biar jadi satu persepsi. Kalau zaman modern sekarang ini udah nggak bisa loh kayak begini sistemnya gitu. Adat di kampung, Ya harus ada gitu ya. ada pelonggaran dikit-dikit atau gimana. Begitupun dengan yang anak mudanya ke orang tua tuh ternyata orang tua tuh kadang-kadang merasa begini loh. Jadi bersatu. Yang terjadi tidak, malah memperbesar jurang pemisah yang tua dengan yang muda. Iya, makin jauh gitu. Wah itu padomu itu. harus dijemput. Nggak boleh itu orang tua kayak gitu. Masa orang tua itu ke rumah anak kayak begitu. Harusnya kan anak yang gini. Lah, Ben kok makin gini? Udah biarin lah. Pusing aku katanya. Gitu. Bang, tapi gue baca nih ya, lu kan tanpa membawa agama, lu Kristen. Istri lu Kristen. Tapi gue denger anak lu Islam. Ya itu orang di Suduk Capil tahu dah. Orang kelurahan tahu lagi halu. Emang bener bang? Iya, waktu kartu keluarga pertama. Untung kartu keluarga itu bukan kartu keluarga kayak zaman dulu ya, yang udah bentuknya warna hijau ada graf bagus-bagus iya, gitu lah. kayak bingkai gitu. Iya, sekarang kan cuma kertas gitu doang kan. Iya, Kristen Islam lah. Kenapa bisa dari mana gitu? Typo tuh ya? Nggak tahu typo kan nggak usah. Logika dikit lah gitu maksudnya. Kalau Kristen Islam anaknya mungkin lah gitu Islam ya. Ini Kristen tang muncul Islam baru lagi gimana caranya coba? Bilang aduh bikin lagi. Oh ya maaf ada kesalahan. Ternyata setelah diupload ke sosmed yang pernah nyeritain itu banyak ternyata yang pernah mengalami hal itu juga. Oh gitu. Gitu ya. Mungkin rekan-rekan di kelurahan atau mungkin lagi lelah kali ya saking banyaknya pekerjaan yang menumpuk ya kan jadi mereka kelelahan. Menumpuk. Iya, work overtime jadi sehingga nggak dapat apa tuh work life balance nggak ada gitu. Jadi lu mau ngeritik nih bang? Apa ya? Mau ngeritik pemerintahan? Ya silakan aja. Sok nggak? Oke aja. Paling nanti minta visa perlindungan ke Australia. Update juga lagi. Ya update lah gitu. Gitu. Oke bang. Oke. Ya. Kalau lu oke. Gua sih nggak masalah. Itu nggak masalah ya kan, Gol? Iya nggak kan? Thank you Bang Boris Bokir. Makasih juga. Udah mau berbagi datang cerita. Iya dong. di acara podcast dialog kita di tempat Master System. Thank you. Thank you juga buat Master System. Udah mau ngobrol-ngobrol sama kita, Yes. berbagi pengalaman soal Unpar, soal karir-karirnya gitu. Terima kasih juga sudah diundang ya teman-teman semua. Semoga banyak
alumni-alumni yang terpanggil juga untuk datang Ya, untuk mungkin. mau ke podcast. Pas sudah ngeliat Bang Boris, Bang Boris lagi. Bokir, Susana kali ya. Susana lu sampai Bang Bokir. Setelah ngeliat lu, Ya. Bang Marcel Terpanggil lah. Siahaan, Ya, gitu, jadi Pak. biar alumni FH Unparnya juga benar-benar kompak. Gitu. Emang sebelumnya nggak kompak ya? Nggak harus gitu dong. Nggak harus gitu dong. Maksudnya kan kalau kita dengar-dengar kampus-kampus lain kan, wah terkenal bahkan sampai ke ngelamar kerjaan pun, masih alumninya gitu ya. Saling rangkul-rangkulan. Ya, Unpar juga kan seperti itu dan lebih lagi semakin kompak lagi, semakin erat lagi. Pulang-pulang aja nih gue nih. Pulang-pulang Nggak, aja. nanti Bang. Nih, bagus banget ya pancingannya ya. Nih kita ada sedikit Cindera mata. mata. Iya. Sebagai kenang-kenangan. Cindera. Aduh, nih gimana sih bukannya? Nih, Pelan-pelan, buka. pelan-pelan. Narkotik. Jangan kebanyakan nge-gym makanya. Iya. Banyakin belajar. Terlalu fokus nge-gym, kurang di nutrisi kayaknya nih. Oke. Wis, dikasih plakat. Boleh. Ini ya. Wah. Selamat udah datang ke podcast dialog kita yang dibangun dan bentuk sama alumni Eva Unpar. Terima kasih alumni FH Unpar. Oke, terima kasih Bang Boris Bokir. Ya, sama-sama. Terima kasih udah nonton juga podcast dialog kita. Ya. Bye-bye. Bye.